Xiao Lu. Om sudah mencari tahu dengan jelas. Bos pabrik yang kejam itu kabur bawa uang tengah malam. Kabur lalu. Lalu uang kompensasi orang tuaku nggak kelihatan sama sekali uang ini. Kayaknya nggak bisa kembali. Aduh, kasihan. Anak ini sebentar lagi kelas 3 SMA, gimana dong? Nggak punya ayah, ibu, juga nggak punya uang, pasti dia nggak bisa lanjut sekolah. Kasihan anak itu. Kita patungan urus dulu pemakamannya. Xiao Liu, dengar, Om bilang. Setelah pemakaman selesai, kamu nggak perlu khawatir soal lain. Kamu fokus aja belajar persiapan ujian masuk. Orang tuamu sudah tiada, rumah kami adalah rumahmu. Nak, mulai sekarang, 3 kali sehari makan di rumah tante. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Shen Lu, jangan takut. Nanti kamu bisa belajar di rumahku. Shen Lu. Kamu nanti pagi hari harus datang ke rumahku sarapan. Kalau enggak, setiap hari aku akan antar kue keranjang Shen Lu. Soal ini gimana cara ngerjainnya? Shen Lu, kamu makan lebih banyak, jangan melulu belajar. Shen Lu, kamu nanti kuliah ke luar negeri juga harus jaga diri baik-baik. Shen Li. Shen Lu, Shen Lu. Shen Lu, Shen Lu. Berapa lama lagi mendarat? Sebentar lagi mendarat, Shen Lu lapor dulu sama Anda. Di depan bandara udah kumpul banyak wartawan, semua nunggu Anda. Pak Shen, ini kemenangan ke-204 Anda berturut-turut. Bisa cerita gimana Anda jaga rekor tak terkalahkan, apa pengalamannya? Pak Shen, Anda? Saya nggak terima wawancara. Kamu yang urus. Shen Lu, saya nggak ngerti, kita di luar negeri sekarang udah bagus. Karir naik stabil. Kenapa Anda memaksa tinggalin semuanya pulang ke tanah air? Balas budi. Pengacara Shen. Sebagai pendiri firma hukum riset internasional terkemuka kembali ke tanah air, apakah Anda berencana untuk mengembangkan pasar domestik dalam jangka panjang? Shen telah kembali ke tanah air. Pengacara Shen selama 6 tahun berkarir, Anda dikenal sebagai legenda tak terkalahkan. Apakah Anda kembali untuk menangani kasus hukum? Mohon beri jalan, jadwal Shen sangat padat hari ini, tidak menerima wawancara. Terima kasih atas kerjasamanya. Shen kembali pada saat ini, jangan-jangan karena urusan keluarga Su. Kamu terlalu khawatir. Dia hanyalah seorang pengacara. Apa yang bisa dia lakukan? Kamu tidak mengerti. Dia bukan pengacara biasa. Apalagi, Setelah orang tuanya meninggal, dia tidak punya apa-apa. Keluarga Sula yang membantunya bangkit. Itu sudah lama sekali. Sekarang dia berada di puncak profesi hukum. Mana mungkin dia mau mengurus kasus kecil seperti ini? Lagi pula, masalahmu dengan keluarga Su bukan baru terjadi. Perceraian sudah hampir setahun. ya, benar. Orang yang bisa mencapai puncak di negeri orang semuanya egois dan kejam. Mana mungkin masih ingat orang yang pernah memberinya makan? Ya. Jika dia mengurus urusan keluarga Su, itu akan membuka luka lamanya sendiri. Orang-orang yang berkuasa, Bukankah semuanya? menyembunyikan masa lalu mereka yang buruk? Cepatlah, suruh Chen Chen temui Sunian lagi. Segera tanda tangani perjanjian pembayaran. Kalau tidak, aku merasa tidak tenang. Sunian, jangan buang waktu. Cepat tanda tangani perjanjian pembayaran ini. Siapa yang meminjam uang itu dulu? Kamu cari orang itu untuk membayar utang. Tidak peduli siapa yang meminjam. Uangnya digunakan untuk pernikahanmu dengan Jiang Kai. Saya tidak akan menandatangani perjanjian ini. Kamu memang tidak mau mengerti, ya? Karena kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku jika nanti aku bertindak lebih keras. Ini pemaksaan, itu melanggar hukum. Aku hanya minta kamu menandatangani perjanjian pembayaran, meskipun di perjanjian ditulis dengan jelas setiap bulan hanya bayar 1.000, itu juga menunjukkan sikapmu. Sekarang kamu menolak mentah-mentah, jelas-jelas ingin menjadi debitur nakal. 7 juta yang dipinjam Jiang Kai Nian kami tidak melihat 1 sen pun. Saat meminjam dulu, kalian diam-diam dari kami, tidak memberitahu Nian. Sekarang ada utang, kenapa tiba-tiba meminta anakku membayar? Baik. Kalian keras kepala,
Aku ingin lihat sampai kapan kalian bertahan. Kakak Kai, Sunian dan ayahnya ngotot tidak mau menandatangani perjanjian pembayaran. Tidak peduli bagaimana aku bicara, mereka tidak mau dengar, sikapnya sangat keras. Mungkin akan jadi masalah. Jangan terlalu khawatir. Shen Luffy kembali kali ini pasti bukan karena urusan keluarga Su. Kalau begitu, dia sudah lama kembali. Tetangga dari gang sebelah ngasih setengah ekor ayam kampung biar direbus buat kamu ngisi tenaga. Oh iya, tadi pas aku masak sop di rumah ada yang ngetuk pintu itu Shenlu. Aku nggak berani buka pintu juga nggak berani jawab. Nggak buka pintu itu benar. Jangan hubungi Shenlu. Keluarga kita lagi penuh masalah sekarang, jangan sampai nyusahin dia. Iya. Gitu deh, kamu cepetan balik belajar, ujian masuk universitas, itu penting, nggak usah bantu di toko. Lihat apa kataku, udah disuruh ngerjain PR, kamu maksa mau bantu kena omel kan? Pak Su orangnya jujur. Masa iya dia berhutang? Kamu, Xiaolu? Nenek Zhang, ini aku. Aduh, benar kamu. Kamu akhirnya kembali. Keluarga Su kena masalah. Nenek, apa yang sebenarnya terjadi? Soal ini, ceritanya mulai dari pernikahan Sunian. Dulu menikah dengan meriah, kita semua kira dia akan hidup enak. Tapi siapa sangka, baru 2 bulan menikah, langsung bercerai, dan muncul hutang banyak. Hutang? Para penagih hutang itu, seperti preman nakal, begitu toko buka, mereka ribut dan memblokir pintu. Toko tua yang baik, terpaksa tutup. Pantasan selama ini, Pak Su dan Bu Liu tidak angkat telepon. Sepertinya khawatir aku terlibat, terbebani. Pak, itu Shen Liu. Dia menelepon lagi, dia sekarang pengacara. Jangan angkat. Tapi, ayah, kamu. Shen Elfi bekerja keras di luar tidak mudah. Keadaan keluarga kita sekarang seperti ini. Tidak boleh membebani dia. Panggilan yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Karena tidak ingin membebani aku. Jadi sengaja menghindar. Lin Zhou, kamera di jalan lama ada titik buta. Kamu hubungi departemen terkait. Dengan alasan bahaya keamanan, ajukan pemasangan tambahan. Baik, Shen Lefei, selanjutnya, gunakan semua sumber daya, selidiki secara tuntas pengalaman keluarga Su setahun terakhir, asal-usul utang, juga detail pernikahan Sunian. Selain itu ingat datang ke toko keluarga Su, ambil foto sebagai bukti. Jelaskan. Sunian ditipu menikah oleh Jiang Kai. Jiang Kai sejak awal tidak berniat baik. Dia sebelum menikah dengan seorang wanita bernama Chen Man, mereka berdua bahkan sudah punya anak. Juga sengaja menipu Sunian untuk menikah. Apakah Sunian tahu? Awalnya tidak tahu, kemudian setelah tahu kebenaran, mengajukan cerai. Tapi Jiang Kai sejak mengejar Sunian sudah bertujuan untuk resep kue beras keluarga Su. Setelah dia menipu resep kue beras, membuka pabrik kue beras, atas nama Chen Man kue beras sudah dijual ke luar negeri. Tidak hanya itu. Saat mereka bercerai membagi harta, dia juga memiliki utang 7 juta, membuat Sunian menanggung setengahnya. 3,5 juta, ya. Setelah itu, yang memimpin keributan menagih utang ke rumah, adalah sepupu Chen Man, Chen polusi jahat. Merugikan kepentingan pihak ketiga. Kontrak tidak sah. Utang ini sejak awal tidak sah. Sengaja dibuat untuk menjebak Sunian. Di mana keluarga Su sekarang? Beberapa hari yang lalu, keluarga Su ingin membuka toko lagi untuk hidup, tapi malah dihadang oleh kelompok penagih utang di tempat. Terjadi bentrokan. Paman, Bibi, Sunian semuanya terluka.
Sekarang sekeluarga semua dirawat di rumah sakit pusat kota. Sudah lapor polisi? Lapor. Chen Chen langsung bayar ganti rugi, lalu ditetapkan sebagai sengketa perdata. Iya? Ayo ke rumah sakit. Beritahu semua firma hukum rekanan mitra. Kasus Sunian. Saya ambil. Shen Lu tunggu. Belum selesai bicara. Jiang Kai, orang ini caranya kotor banget, dia nggak cuma menipu resep kue beras keluarga Su, tapi juga pakai klausul sepihak yang Sunian bangun sebelum nikah dengan jutaan pengikut akun warisan budaya direbut. Setelah cerai, Sunian buat akun baru ingin mulai dari awal. Tapi Jiang Kai sewa buzzer serang dia secara massal di internet maksa dia nggak berani live lagi. Ini belum selesai. Dia juga terus menekan Sunian cari kerja kemana. Jiang Kai kerjasama dengan perusahaan itu mengancam akan memblokir dia selama setengah tahun. Sunian nggak punya penghasilan sama sekali. Toko keluarga Su nggak bisa buka, Sunian nggak bisa kerja, dan live. Sekarang sudah nggak bisa makan. Dan setiap hari diganggu oleh para kreditor palsu itu datang dan menghalangi pintu. Sebaliknya Jiang Kai. Satu live streaming omzetnya puluhan juta. Dia juga mendaftarkan nama Sunian, merek dagang lusinan produk pertanian seperti kue beras. Semua dipegang sendiri memutus semua peluang. Sunian untuk live streaming. Kamu cari detail penipuan pernikahan Jiang Kai, siapkan materi gugatan. Aku ke rumah sakit dulu lihat mereka. Nian supnya masih hangat. Kamu seharian belum makan enak. Cepat minum selagi hangat biar perutmu terisi. Aku tidak lapar. Ayah luka dan demam sup ini untuk ayah memulihkan badan. Ayah tidak apa-apa, hanya luka kecil, aku kuat. Kamu terlalu lelah, cepat, minum supnya. Ayah, jangan memaksakan diri ayah terluka karena melindungiku. Kalau begitu kalian bagi dua. Minumlah selagi hangat. Ayah, ibu, aku akan mencari uang, pasti aku bisa dapat kerja. Kalian sebenarnya sudah menderita seberapa banyak? Maaf aku pulang terlambat. Shen Lu, Xiao Lu. Kok sudah pulang? Paman Tante. Rumah ada masalah besar begini, kenapa nggak bilang sama aku? Aku nggak apa-apa, nanti sembuh kok, kamu baru balik, banyak urusan, ayo balik aja, urus urusanmu. iya, Xiao Lu rumah nggak apa-apa kok jangan dipikirin. Nian ditipu orang. Masalah sebesar ini kalian masih mau rahasiain terus? Perkara hukum Nian. Aku ambil. Apa-apaan ini? Siapa yang suruh kamu campuri urusan ini? Xiao Lu, dengarkan Tante Jiang Kai berduit dan berkuasa, kita nggak bisa lawan dia, jangan sampai kamu ikut kena. Paman Tante aku seorang pengacara dulu belajar hukum. Tujuannya untuk tegakkan keadilan, lindungi kebaikan, biar nggak ada yang baik dikhianati, biar nggak ada yang dirugikan nggak dianggap Jiang Kai. Manfaatin celah aturan, ingkar janji dan ninggalin orang, itu udah langgar hukum dan moral aku. Pengacara profesional, dan juga keluarga kalian. Aku akan bikin penipuan Jiang Kai dapat sanksi hukum. Biar dia hancur dan malu. Xiao LV. Bibi tahu kamu ingin membantu kami. Tapi orang-orang Jiang Kai itu cara mereka terlalu kejam. Kami benar-benar tidak sanggup bertahan tidak bisa melawan. Ayah, ibu. Aku tidak rela. Toko kue beras adalah keahlian warisan kakek. Adalah hasil jerih payah keluarga Su, kami hidup jujur. Kenapa harus dipaksa tutup toko dan menahan amarah? Kenapa barang milik kita harus diberikan begitu saja pada orang lain? Nian sudahlah. Kami mengaku kalah. Biarkan saja. Jangan menyerah. Om Tante. Kalian masih ingat tahun orang tuaku meninggal? Aku ingat waktu itu kalian di toko bekerja dari pagi sampai malam. Sebulan cuma dapat sekitar 10 juta. Kalian seharusnya bisa hidup tenang. Tapi malah memelihara aku tambahan. Dan membiayai sekolahku. Kalian sendiri hidup pas-pasan. Tapi tidak pernah membuatku kelaparan.
Tidak pernah berpikir untuk meninggalkanku yang tak punya tempat. Kalian memberiku jalan keluar sehingga aku bisa seperti sekarang. Shen Elfi, kami dulu. Liui. Sushu. Aku sudah bukan lagi anak muda yang bodoh itu. Dulu kalian melindungiku, sekarang aku punya kemampuan. Harusnya aku menuntut keadilan untuk keluarga Su. Nian. Besok pagi-pagi kembali ke jalan tua, buka kembali toko kue beras dulu. Tidak bisa. Shen Lu, kamu belum pernah bertemu orang-orang itu, mereka itu penjahat nekat, kalau buka toko, pasti ada keributan, sangat berbahaya. Pamanmu memang ingin buka toko, makanya dipukuli sampai begini oleh mereka. Tangan dan kakinya patah. Toko dibuka kembali. Agar mereka mengerti. Mereka tidak bisa menakuti kita. Malam ini aku akan menyuruh orang pergi ke toko dulu untuk mengatur. Setelah toko buka, tidak akan ada yang berani bertindak lagi. Juga bisa memastikan tidak ada yang berani membuat keributan. Percayalah padaku, buka toko hanya langkah pertama. Selanjutnya harus mengajukan banding. Penipuan pernikahan. Penipuan. Pemindahan harta. Membuat utang palsu untuk mengganggu kalian. Semua utang ini, kita harus satu persatu membereskan dengan mereka. Tapi mereka, Urusan selanjutnya kamu tidak perlu khawatir. Kamu urus saja toko. Akun streamingmu yang dulu. Aku juga akan mendapatkannya kembali untukmu. Shenlu sudut mati gang depan dan belakang toko. Jalan utama di depan pintu saya sudah memasang kamera definisi tinggi nanti. Jika orang Jiang Kai datang membuat masalah, semua akan terekam video sebagai bukti. Toko sekarang sudah dipasang kamera secara menyeluruh tanpa sudut mati untuk pengambilan bukti sendiri. Video tidak akan bocor keluar. baik. Dan lagi, proses pembuatan kue beras sebelumnya hanya bisa membuktikan bahan produk jadi tidak bermasalah. Tetapi kurang catatan proses produksi. Mudah dimanfaatkan orang untuk difitnah operasi tidak sesuai standar. Saya mengerti pengambilan bukti ganda baru benar-benar melindungi diri sendiri. Bos, kue berasmu bermasalah? Masa sih? Bahan kami semua dibeli segar hari itu proses pembuatan bersih. Saya baru saja makan kue berasmu terus perut saya sakit parah. Pasti bahan kalian tidak bersih, higienisnya tidak memenuhi standar. Saya juga tidak mau banyak bicara. Langsung ganti rugi 2.000 untuk biaya obat. Hal ini saya tidak akan menuntut lagi. Setiap langkah proses kami sangat bersih. Bahan-bahannya juga segar. Jangan banyak bicara. Mau ganti rugi? Atau saya langsung lapor biar kalian tutup total? Mau klaim ganti rugi boleh. Tunjukkan dulu laporan pemeriksaan pencernaan dari rumah sakit resmi dan bukti pembelian. Baik. Kalian tidak mau ganti rugi ya? Tunggu saja. Saya mau lapor. Toko kue beras keluarga Su di Jalan Lama ini makanannya tidak bersih setelah makan, sakit perut parah, dan diare pelayanannya juga buruk. Laporan keamanan pangan kali ini setelah pengambilan sampel dan verifikasi di tempat dan pemeriksaan rekaman CCTV secara menyeluruh serta sampel produksi yang disimpan semua makanan di toko memenuhi standar proses produksi sesuai aturan. Laporan tidak benar tidak dikenakan sanksi apapun. Shen Lu, kamu hebat sekali. Bukan hebat. Tapi dalam bisnis harus menjaga batas. Kalau benar-benar terjadi masalah, kami juga tahu di bagian mana yang bermasalah. Dia membuat keributan tidak mendapat keuntungan apa-apa. Pasti marah banget. Tidak hanya marah saja. Dia datang memeras uang kalau gagal memeras, dia sengaja membuat fitnah laporan jahat. Ini buktinya kita bisa menggugat balik. Saya sudah menyiapkan dokumennya. Senin depan ke pengadilan mengajukan gugatan balik. Katakan. Shen Lu, orang yang datang ke toko kue beras untuk memeras.
itu yang dibayar oleh Chen Chen. Di belakangnya, Jiang Kai yang menyuruh khusus menargetkan toko kue beras keluarga Su. Selain itu, juga tertangkap orang yang membuat keributan sedang pergi ke perusahaan Jiang Kai. Ambil semua rekaman CCTV hari ini dan yang kamu rekam di sana. Masukkan ke dalam materi tuntutan terhadap Jiang Kai dan tuntut sekaligus. Orang yang datang cari masalah hari ini diatur oleh Jiang Kai. Ya. Dia hanya bisa melakukan ini, cara yang tidak pantas, tapi tidak apa-apa, kita tidak perlu takut jika benar, biarkan saja dia. Semakin sering dia membuat masalah, semakin banyak celah dan bukti yang ditinggalkan. Untuk banding dan tuntutan kami, semakin menguntungkan. Laporan ditolak. Tidak ditemukan masalah apapun. Kakak ipar seharusnya laporan kali ini pasti bisa membuat toko keluarga Su tutup untuk perbaikan, entah di mana kesalahannya. Itu Shen Lu. Dia benar-benar pergi membantu keluarga Su. Buka toko. Aku mau lihat berapa hari mereka bisa buka dengan tenang. Aku sudah minta seseorang untuk mengatur pertemuan dengan Shen Lu besok pagi. Kamu besok pagi bawa orang ke toko. Jangan buat keributan. Cuma blokade di pintu dan jaga buat mereka jijik biar mereka bayar utang. Baik. Nian, aku minta Lin Zhu siapkan satu apartemen di seberangku. Kamu bawa paman dan bibi pindah ke sana. Tidak usah kami di sana dulu. Jiang Kai gagal kali ini. Dan tidak berani mengganggu di toko. Mungkin akan mencari ke rumah. Tapi terus merepotkanmu sangat tidak enak. Tidak merepotkan. Setelah urusan selesai. Kalian mau pindah tempat terserah kalian. Baik, terserah kamu. Paman, aku gendong kamu masuk. Xiao Lu, aku benar-benar khawatir, soal Jiang Kai akan membuatmu terpuruk takut namamu, dicemarkan olehnya. Nian, dia. Paman, aku selama ini yang kupegang bukanlah ketenaran. Tapi keadilan dan kebenaran adalah menjaga batas hukum. Kamu memang sudah dewasa. Ayo. Kalian tenang tinggal di sini, Xiao Lu benar-benar merepotkanmu. Shen Lu barusan, petugas properti bilang, padaku, mereka mencegat beberapa orang yang mengikuti kalian yang ingin menyusup ke kompleks. Mereka mengusir orang-orang itu. Baik, kembali dan bicara. Aku di seberang, kalau ada masalah, datang saja padaku. Semua materi untuk menuntut Jiang Kai ada di sini. Rantai bukti lengkap, bisa diajukan kapan saja. Besok langsung diajukan. Dari pihak Jiang Kai menghubungi telepon kantor kami. Mereka bilang perusahaannya punya kasus rumit, mau merekrut Anda dengan gaji tinggi. Sebagai penasihat hukum eksklusif. Tidak terima. Saya juga menolak seperti itu. Tapi maksud mereka, kamu satu sekolah SMA dengan mereka. Saya menolak. Dia akan cari kenalan lain untuk menghubungi kamu. Saya mengerti. Halo? Shen Lu, ini saya, wali kelas SMA kelas 3 kamu, sudah lama tidak hubungi. Akhir-akhir ini baik? Halo, Pak Guru. Saya baik-baik saja. Ada perlu apa, Pak? Berita kamu pulang sudah di koran. Kupikir kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang. Kalau ada waktu, kita duduk-duduk bareng. Jiang Kai yang cari Bapak, kan? Saya pikir, kalian teman satu SMA, dia ingin kamu urus perkaranya di pengadilan. Jadi saya bantu sambungkan. Bapak tahu yang dia nikahi? Juga teman satu SMA kita. Teman SMA? Dia mengambil dari keluarga gadis itu resep kue berasnya. Dan juga mengambil akun live streaming dengan jutaan pengikut milik gadis itu. Setelah membuatnya keluar rumah tanpa harta, dia juga menyuruh adik laki-laki istri barunya memaksa keluarga gadis itu menandatangani rencana pembayaran utang 3,5 juta. Kamu orang yang kamu maksud adalah Jiang Kai? Ya. Sekarang saya adalah pengacara pembela pihak lawan. Saya dan Jiang Kai akan bertemu, tapi pasti di sisi yang berlawanan. Ditawari baik-baik nggak mau, malah milih yang keras. Sudah, jangan marah. Bukannya cuma seorang pengacara? Ini semua salah kamu. Dulu kalau bukan karena kamu yang maksa cari Sunian,
Dia masih tetap patuh di rumah menjalani hidup. Tidak ada masalah apapun. Shenlu juga tidak akan menggugatku. Aku salah apa? Waktu itu anak-anak setiap hari merengek kangen ayah. Aku ingin anak bertemu ayah kandungnya. Salah apa? Shenlu sekarang sudah bulat hati mau menggugatku. Kamu bilang, sekarang gimana? Bukankah sudah suruh Chen Chen besok ke toko bikin ribut? Syarat Chen Chen bisa berhasil bikin ribut adalah Shenlu tidak ada di toko. Meskipun Shenlu ada di toko, kenapa? Sun Yan berutang uang pada kita duluan, apa karena ada pengacara yang mendukung jadi tidak perlu bayar? Aku lupa saja soal 3 juta lebih ini. Kue beras air dari keluarga Su adalah warisan turun-temurun selama ribuan tahun. Bahan-bahannya hanya beras dan air bersih. Keistimewaan kue beras ini adalah lembut, menyehatkan lambung, dan tidak menyebabkan kembung. Keahlian ini dimulai dengan merawat karakter beras, lalu mengunci aroma beras, dan terakhir dengan memukul untuk mengunci kekenyalan beras. Hasilnya kue beras yang lembut dan tidak lengket di gigi, tidak membuat kuah keruh meski dimasak lama, tidak keras meski sudah dingin. Dari dulu hingga sekarang, kue beras air selalu menjadi sajian untuk doa di hari raya. Kata kue beras berbunyi seperti tahun naik, berharap setiap tahun lancar, keluarga dan usaha stabil. Kami menjaga keahlian ini, menjaga cita rasa lama, juga warisan leluhur, tradisi dan niat awal. Sekarang ini keahlian ini adalah yang disebut warisan budaya tak benda, adalah fondasi tradisi. Sun Yan, Uang yang kau pinjam. Kapan kau bayar? Bayar utang. Itu sudah seharusnya. Cepat bayar. Kalau tidak, kami akan datang setiap hari. Lihat saja gimana toko ini mau buka. Mereka datang lagi. Jangan takut. Ada aku di sini. Kalian pagi-pagi datang dan menghalangi pintu toko. Minta bayar utang. Kalian bawa surat utangnya? Takutnya kalian tidak mau mengakui. Ini bawa. Uang ini dipinjam oleh Jiang Kai. Benar, itu dipinjam Jiang Kai. Tapi semua uang ini dipakai untuk pernikahan dengan Sun Yan. Kamu tahu Jiang Kai waktu itu pinjam uang untuk nikah? Tidak tahu. Kamu tahu. Kalian daftar nikah dulu, baru pesta pernikahan. Uang ini adalah pengeluaran setelah menikah. Termasuk utang bersama suami istri. Karena kamu bilang itu pengeluaran bersama setelah nikah. Kalau begitu, tunjukkan semua faktur pernikahan dan bukti pembayaran. Sun Yan, kamu mau ngemplang, kan? Silakan tunjukkan. Jangan menakut-nakutinya. Aku hanya mau tanya satu hal. Saat meminjam uang, apakah Sun Yan menandatangani? Aku. Pokoknya uang itu dipakai untuknya. Dia harus bayar. Tidak menandatangani. Juga tidak tahu. Tidak ada bukti yang sah. Kalian berani datang kemari dan ribut, menyuruh Sun Yan bayar utang. Kamu ngomong kosong. Percakapan tadi. Dan kalian berkumpul menghalangi pintu. Seluruh proses keributan sudah direkam sebagai bukti. Kembali dan beritahu Jiang Kai. Biarkan dia berbohong sesuka hati. Terus menargetkan secara jahat, hukum tidak akan melepaskan satupun orang yang sengaja melanggar hukum. Shenlu, Shenlu, Jiang Kai, Chen Man, asal-usul hubungan mereka bertiga.
Buktinya sudah didapatkan. Jiang Kai dan Chen Man adalah teman sekelas di universitas. Mereka sudah bersama sejak kuliah. Dan ketika Jiang Kai baru lulus, dia juga pernah berpacaran dengan seorang selebgram dengan kedok investasi menipu lawannya hingga belasan juta. Ini berguna untuk tuntutan kita sebagai bahan pendukung, juga berguna di sisi toko kue beras. Juga ada bukti baru dari pihak lawan, bukti pelecehan yang datang ke tempat. Semuanya dimasukkan ke dalam bahan tuntutan. Baik, Saya akan segera sampai. Shenlu sudah dirapikan. Besok pagi saya akan melengkapinya, bersamaan dengan banding. Mengajukan permohonan ke pengadilan. Membekukan aset Jiang Kai, Chen Man, Chen Chen, seluruh aset atas nama mereka bertiga. Dan akun Sunian itu mengerti. Biarkan saja dia menggugat. Hanya seorang pengacara. Dia pikir dia hebat? Kalau benar-benar ke pengadilan, siapa yang kalah dan menang belum tentu. Shen Lu, tim pengacara Jiang Kai sangat hebat. Akun saya tidak bisa kembali itu, karena dulu saya menandatangani kontrak penitipan dengannya. Menurut ketentuan kontrak, jika saya mengakhiri penitipan secara sepihak, saya harus membayar denda yang tinggi. Akun ini milikmu, hanya dititipkan ke pihak lain. Jika ada masalah denda, mungkin ada klausul sepihak. Kamu ajukan banding ke platform dulu. Banding? Tapi kontraknya masih berlaku. Inti bandingnya bukan untuk membatalkan kontrak dengan mereka, tapi untuk melaporkan kepemilikan. Kamu perlu menjelaskan ke platform pendaftaran akun ini, KTP atas namamu. Tapi, sudah lama dikelola oleh perusahaan ini, tanpa sepengetahuanmu. Tujuannya untuk menjelaskan akun semua aktivitas operasi selanjutnya. Tidak ada hubungan denganmu, semuanya, pengelola sebenarnya. Bertanggung jawab sendiri. Aku mengerti. Pertama, pisahkan semua risiko, pisahkan dariku. Akun Sunian punya trafik bagus, aku mau menjual beberapa produk murah. Untungnya besar. Produk ilegal. Begitu diperiksa, platform langsung menelusuri tanggung jawab pelanggaran. Apa yang ditakutkan? Akun terverifikasi atas nama Sunian. Kalau benar kena sanksi, yang dicari, ya Sunian, harga per item 30. Kita untung bersih 25. Oke. Ada apa? Gak bisa login akun Sunian. Kenapa gak bisa login? Kenapa akun tiba-tiba dibekukan? Padahal kemarin aku masih bisa live. Itu Shenlu. Dia keterlaluan banget. Dia potong rezekiku. Jangan salahkan aku kalau aku nggak ramah. Iya. Dia sombong karena terkenal. Dia nggak mikir nyerang kita. Kira kita gampang diatur. Kamu hubungi salurannya. Ganti dengan akun baru. Lanjutkan upload produk. Ganti akun baru. Tapi akun baru nggak ada traffic. Sama sekali nggak laku. Kalau nggak ada traffic, beli traffic. Kalau tidak, stok barangmu yang banyak itu hanya akan mubazir. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Lanjutkan proses gugatan. Tuntut semua tindakan penindasan mereka. Untung akun Sunian sudah dikonfirmasi. Jiang Kai dulu sebelum akun dibekukan, sering mengunggah produk ilegal. Catatan aktivitasnya. Catat bahwa mereka mencoba menjual produk tanpa izin, menyalahgunakan akun orang lain. Untuk keuntungan, rapikan catatan itu. Tambahkan ke materi gugatan. Serahkan ke pengadilan. Siap. Akun baru belum diiklankan. Produk baru diupload langsung diblokir. Kontrol produk terlalu ketat. Itu karena kamu maksa jual produk ilegal. Mungkin akun diblokir tidak ada hubungannya dengan Shenlu, karena kamu memaksa upload produk itu. Dulu kamu setuju juga. Sekarang masalah, semua salahkan aku. Aku tidak setuju. Dulu Jiang Kai mendirikan pabrik kue Niangao tanpa izinmu, dan sengaja mendaftarkan pabriknya atas nama Chen Man. Ini adalah contoh klasik pengalihan aset jahat dalam pernikahan, yang kami gugat salah satu bukti kunci.
Dia pernah bilang padaku mendirikan pabrik, aku baru mengizinkannya belajar membuat kue Nian Gao di tokoku. Tapi demi menghemat biaya, dia ingin mengurangi proses tradisional. Tapi kami sudah membuat kue Nian Gao seumur hidup. Kami paling tahu, jika proses dikurangi, saat kue Nian Gao air dimasak mudah menjadi bubur. Aku takut merusak reputasi keluarga Su. Kamu benar. Nanti aku ajak kamu ke suatu tempat. Aku lulus, aku akan kuliah. Shenlu sudah lulus. Nian, kamu mau jadi apa nanti? Aku ingin toko kue Nian Gao keluargaku dikembangkan lebih besar. Nanti kalau aku punya uang, akan aku berikan pada ayahku untuk membuka pabrik kue Nian Gao yang besar, menerima banyak murid. Kue Nian Gao air buatan kita akan dijual ke seluruh negeri dan ke seluruh dunia. Akan terwujud. Malam-malam begini kita kesini ngapain? Memenuhi keinginanmu. Mendirikan pabrik kue Nian Gao di sini. Mendirikan pabrik? Tidak bisa. Aku ingin melanjutkan kue beras air keluarga kami dengan baik. Sayangnya kami hanya toko kecil. Belum ada kesempatan untuk mendirikan pabrik dan memperbesar skala. Sekarang hanya bisa mengandalkan akun live streamku untuk promosi. Nian. Keluargaku sudah memiliki pabrik mainan. Aku punya pengalaman mengelola pabrik saat kau menikah denganku. Aku akan membantumu sepenuhnya mendirikan pabrik kue beras yang resmi. Kita berdua sebagai suami istri akan menjalankannya bersama. Agar kue beras air keluarga Su bisa dinikmati seluruh dunia. Kamu dengan orang luar sudah punya anak. Kenapa masih berbicara manis untuk membohongiku? Membohongiku untuk menikah. Untuk apa lagi? Keluargamu punya keahlian kue beras terbaik di kota. Kamu berharga karena itu pada akhirnya. Kan kamu sendiri yang bodoh, dikasih janji palsu aja percaya. Minggir, aku mau lihat anakku. Tidak, kamu sudah membantu kami mengurus perkara. Hukum itu sudah sangat membantu. Mendirikan pabrik butuh banyak dana. Aku tidak setuju. Kalau dihitung seperti itu, bukankah aku harus menghitung dengan teliti? Biaya kalian dulu menampungku dan memberiku makan? Itu hal kecil. Kamu sudah terlalu banyak membantu kami setelahnya. Akun live streamku semua berkat bimbinganmu sudah lunas. Jadi menurutmu, hubunganku dengan keluarga Su bisa dianggap lunas? Bukan maksudku, begitu aku. Nama pabrik kue beras sudah kupikirkan, namanya Nian Gao. Shenlu, kamu baik sekali. Aku tidak cukup baik. Jika aku cukup baik, saat aku pulang ke tanah air, setahun lebih lalu harusnya aku menghentikan mobil pengantin dan menyelidiki latar belakang Jiang Kai. Kamu sudah pulang saat itu? Kamu menikah, mana mungkin aku tidak pulang. Bangkai, ada masalah. Baru saja aku dapat info Shenlu, di pinggir kota akan bangun pabrik kue beras untuk keluarga Su. Sudah mulai dibangun pabrik. Dia cuma pengacara, dari mana dapat uang sebanyak itu? Akun kita sudah mati, sekarang mereka mau bangun pabrik lagi. Apa maksud Shenlu sebenarnya? Proyek baru mulai, paling tidak tahan gangguan. Kamu pergi ke lokasi proyek. Cari cara untuk bikin keributan. Jangan biarkan mereka bangun pabrik dengan lancar. Bangkai Shenlu, sangat waspada. Kemungkinan besar, ada yang jaga. Di proyek aku. Jangan banyak omong. Cepat pergi. Sengaja merusak properti orang lain. Merusak material proyek. Itu bisa masuk penjara. Aku cuma lewat. Jangan sembarangan. Menuduh Jiang Kai yang suruh kamu datang, kan? Aku cuma jalan-jalan. Buktinya sudah ada, sampai kapan kamu mau menanggungnya untuk dia? Sebelumnya bikin keributan massal. Laporan palsu dengan sengaja, semua itu dipimpin oleh Jiang Kai. Kamu jadi kambing hitam di belakang. Kali ini sengaja merusak proyek. Kalau benar-benar kena masalah, apa kamu pikir Jiang Kai akan peduli sama kamu? Apa sebenarnya yang mau kamu katakan? Hanya ingin kamu jujur. Tidak mau bilang juga. Tidak apa, bukti sudah kami dapatkan. Hanya saja kamu yang masuk penjara dan Jiang Kai yang masuk penjara, itu bedanya. Kalau aku bilang bisa, tidak usah dibawa ke kantor polisi. Shenlu,
Baru saja di lokasi konstruksi kami menangkap Chen Chen yang datang untuk membuat kerusuhan, dia bilang bersedia bekerja sama dengan kita. Menjadi saksi pelapor untuk membuktikan bahwa Jiang Kai dan Chen Man secara jahat menekan Sun Yan. Siapkan catatan kesaksiannya dan tambahkan ke materi penuntutan. Baik. Lagi setengah bulan sudah akan sidang HM. Shenlu, Dalam hidup, sisakan sedikit jalan, kita mundur selangkah, bagaimana? Jalan hidup diperjuangkan sendiri. Bukan diberi oleh orang lain. Saat kau membuli keluarga Su, apa kau pikirkan memberi mereka jalan hidup, barang yang dicuri? Tidak akan pernah menjadi milikmu. karena kau tidak meninggalkan sedikit pun rasa hormat. Jangan salahkan aku. Keluarga. Ada satu hal sebenarnya sudah lama kusimpan dalam hati. Bertahun-tahun terpendam hatiku sakit. Aku bercerai dengan mantan istriku Sun Yan. Karena pengacara Sen Lu. Selama pernikahan kami sengaja ikut campur. Dia terus Merusak hubunganku dengan mantan istriku. Shen Lu Jiangkai sedang siaran langsung menyebar fitnah di seluruh jaringan sengaja mencerca Anda memutarbalikkan kebenaran keretakan pernikahan. Apakah kita? Tidak perlu mengontrol komentar dan menghalangi. Hubungi sebelumnya media yang ingin mewawancarai saya. Jadwalkan wawancara besok pagi. Lokasi wawancara langsung di toko kue tahun baru keluarga Su. Pengacara Sen, kami sudah siap. Bolehkah kami kapan bisa memulai wawancara resmi? Bukankah sudah dimulai? Pengacara Sen, apakah Anda pulang ke sini kali ini karena Nona Sun Yan? Ya. Lihat, cepat lihat. Dia sendiri sudah mengaku. Dia suka Sun Yan, makanya pulang ke sini. Dia benar-benar tidak bisa bersih lagi. Dulu setelah orang tuaku meninggal, peti mati dibeli oleh Om Su. Setelah pemakaman, aku demam tinggi. Sun Yan yang menemukanku pingsan saat mengantar makanan. Malam itu, bersama Om Su dan Tante Liu, mereka mengantarku ke rumah sakit. Aku dirawat di rumah sakit 7 hari. Keluarga mereka bergantian, merawatku selama 7 hari. Kalau tidak, nyawaku mungkin sudah habis karena demam. Sen Lu, kamu tidak apa-apa. Ayah, ibu, cepat datang. Sen Lu demam. Sepuluh tahun lalu, mereka mengandalkan toko kue beras ini, menjual kue beras 10 yuan sekantong. Menghidupiku selama lebih dari setahun. Mereka membiayai semua kebutuhan hidupku. Hari ini, 10 tahun kemudian, bukankah aku harus pulang demi mereka? Dia benar-benar mengungkap masa lalu itu di depan umum. Jiangkai, pabrik kue beras kita, apakah akan hancur? Tidak apa-apa. Masih ada pabrik mainan, kita tidak akan kelaparan. Aku akui. Aku suka Sun Yan. Tapi terhadapnya, aku selalu berperilaku berdasarkan perasaan. Namun tetap dalam batas kesopanan dulu, aku demam tinggi hampir mati. Dialah yang menerobos masuk ke gubuk dingin dan menemukanku. Menyelamatkan nyawaku, orang tuaku meninggal. Aku tenggelam dalam keputusasaan seharian murung dan muram. Dialah yang selalu peduli mencari hal-hal kecil yang segar dan menarik untuk menghiburku. Menghilangkan kesuraman di hatiku. Ayo, bunga liar, di ujung gang mekarnya bagus. Aku ajak kamu lihat, cepat ambil ini. Masih hangat. Kue gula favoritmu, hari ini sekolah sangat menyenangkan. Di kelasku ada murid pindahan baru, wajahnya ganteng banget. Dan juga kucing milik nenek Wang di lingkungan melahirkan 3 anak kucing. Lucu banget, lihat, ini gambarku cukup bagus kan? Sen LV, jangan terus-terusan menyendiri murung. Kalau ada apa-apa, bilang padaku ya. Lihat ini camilan yang aku kumpulkan, khusus untukmu.
Terima kasih, dialah yang selalu mendorongku. Sen LV, kamu harus rajin belajar, masuk universitas bagus, menjadi sangat hebat. Paman dan bibi di surga melihatmu. Mereka pasti bangga padamu. Lebih dari setahun yang lalu, saat aku kembali ke tanah air, dia sudah menikah. Setelah aku melihatnya memakai gaun pengantin dan menikah, aku pergi ke luar negeri dengan malu-malu. Menyukainya adalah urusanku. Tapi aku tidak pernah mengganggu pernikahannya atau merusak kehidupannya. Aku bisa mempublikasikan semua riwayat obrolan untuk membuktikan kesucian Sunian. Hubunganku dengan Pak Su selalu hanya sekedar sapaan keluarga Su seumur hidup baik hati. Diintimidasi, diperdaya. Bahkan setelah nilai mereka diperas oleh orang yang berniat jahat, hal pertama yang mereka pikirkan bukan meminta bantuanku, melainkan berusaha keras menyembunyikannya dariku. Tidak ingin melibatkanku dalam masalah ini. Tapi ada yang menyebarkan rumor. Saya Shen LV. Hari ini saya sampaikan, internet bukan tempat bebas hukum. Saya akan menuntut penyebar rumor sampai tuntas. Tidak akan memberi ampun. Kamu telepon pabrik mie. Bubarkan semua karyawan dulu. Masalah ini sudah meluas selebgram yang kamu cari sebelumnya. Tidak mungkin ikut campur, kan? Terima kasih, Pak Sen hari ini telah meluangkan waktu untuk wawancara. Terima kasih atas keterbukaan Anda. Rekan-rekan media juga repot Lin Zu tolong antar para guru baik. Shen LV. Ternyata kamu dulu banyak menderita. Keluarga Su tidak pernah membuatku menderita. Oh ya, tadi dari kantor hukum bilang selebgram yang ditipu Jiang Kai sebelumnya menghubungi pengacara di kantor kami. Dia berharap Anda bisa menggabungkan kasusnya untuk diwakili bersama. Dulu Jiang Kai menipunya untuk mengeluarkan uang investasi pabrik mainan. Setelah itu dengan sengaja mencabut izin pabrik membawa kabur dana. Jiang Kai mendaftarkan pabrik baru masih di tempat yang sama saat ini beroperasi normal. Pengendali sebenarnya tetap Chen Man Bai. Beritahu dia. Saya ambil. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Shen Lu? Akun pabrik mainan atas namaku juga dibekukan. Nian. Aku tahu aku salah. Semua hal buruk sebelumnya. Perhitungan? Semua itu atas perintah Chen Man. Dia melahirkan anak untukku. Aku juga terpaksa jadi melakukan kesalahan itu. Maafkan aku. Kali ini, bantu aku bicara baik dengan Shen Lu. Buka dulu akun pribadiku yang dibekukan. Aku tidak akan memaafkanmu. Sunian. Kamu benar-benar mau memaksaku sampai mati? Kamu kejam sekali. Tidak takut aku. Dasar tidak punya hati nurani. Berbuat salah malah mengancam. Jangan kira, pengacara Shen tidak ada bisa seenaknya mengganggu Nian. Nenek, jangan ikut campur. Cepat, tolong. Orang jahat ini datang lagi mengganggu Nian. Semuanya, cepat ke sini. Terima kasih, Nenek. Terima kasih semuanya. Nak. Kalau bukan Shen Lu yang muncul meluruskan masalah keluargamu, kami semua tidak tahu apa-apa. Kira keluarga kalian benar-benar berutang, dan tidak bayar kalian menderita ketidakadilan sebesar ini. Kenapa diam saja? Ayahku tidak boleh bilang. Takut kalian ikut marah dan terbebani. Orang tuamu terlalu baik nanti, orang-orang jahat ini, kalau datang lagi cari masalah, kamu panggil saja. Tetangga sepanjang jalan kita semua di pihakmu. Kamu dan Sunian urusan Shen LV, di internet ramai dibicarakan. Saya sudah dengar semuanya. Keadaan sudah begini, buktinya kuat. Saya sarankan kamu menyerahkan diri, minta keringanan hukuman. Kepala sekolah? Kenapa kamu juga? Tidak punya perasaan? Aku sudah jatuh seperti ini. Tidak bisakah kamu membantu? Dulu kamu menipu untuk menikah, saat memaksa keluarga Sunian, apakah kamu peduli? Kepala sekolah.
Bulan lalu aku baru saja menyumbang ke sekolah, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Sumbangan 20.000 yang kamu maksud, akan saya laporkan ke grup pendidikan, melalui prosedur, dikembalikan sepenuhnya. Kamu cepat lari, sekarang opini publik di internet sudah meledak. Jiang Kai benar-benar hancur, kita juga mungkin akan terseret. Aku pulang, ambil barang. Lari bisa lari kemana? Guru pernah bilang, kalau salah, harus berdiri tegak dan mengaku. Kalau berbuat kriminal, harus diakui juga. Pak polisi, saya menyerahkan diri, saya bersalah. Mau kemana? Aku cuma membereskan barang-barang. Membereskan barang? Sampai kopermu penuh. Semua barang berharga sudah dikemas. Kamu mau kabur sendirian? Meninggalkan semua masalah padaku? Sekarang pabrik dibekukan. Masalah hukum menimpa. Apa aku harus menunggu di penjara? Dari awal sampai akhir semua ini ulahmu. Kenapa aku harus ikut hancur bersamamu? Mau kabur? Tanpa izinku, kamu tidak boleh kemanapun. Kamu terlibat dalam semua ini. Kamu tidak bisa lari. Lepaskan aku. Kamu gila. Aku tidak mau di penjara. Aku harus pergi. Aku harus pergi.